Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang mencairkan limit akun laku ya teman-teman ya. Jadi masih banyak ada yang bertanya apakah limit akun laku bisa dicairkan atau tidak. Nah sekarang jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Secara murni kalian mencairkan limit akun laku itu kalau langsung di aplikasi ini tuh ada dua cara ya. Melalui pinjaman, lalu melalui dana cicil teman-teman. Tapi ini melalui pengajuan dulu teman-teman. Jadi nggak semena-mena kalian bisa langsung klik dan mencairkan limitnya menjadi uang tunai ke rekening kalian. Nggak gitu ya. Jadi kalian ada sistem pengajuan dulu. Contoh ini adalah dana cicil. Di sini kalian menentukan jumlah pinjaman, periode pinjaman, lalu di sini ada nilai bunga dan lain sebagainya. Lalu kalian ajukan pinjamannya. Nah, sedangkan di pinjaman juga hampir sama ya teman-teman. Ini bedanya hanya di nominal dan tenor saja teman-teman. Kalau pinjaman ini seperti kayak ya yang pendek-pendek lah, jangka pendek lah untuk pinjamannya. Nah, sekarang bagaimana caranya tanpa persetujuan dan langsung dicairkan? Nah, secara resmi dari akun laku itu nggak bisa dan nggak ada ya teman-teman ya. Kalian harus melakukan trik atau beberapa cara untuk mencairkan limit akun laku kalian. Ya, biasa ini orang menyebutkan adalah cara gestun limit akun laku teman-teman. Nah sekarang bagaimana? Nah sekarang kalian bisa lihat teman-teman, di akun laku ini juga jualan barang ya. Jadi akun laku ini berbeda kayak Kredivo, di mana di Kredivo itu ya kebanyakan masih pay letter aja lah murni. Kalau di akun laku ini sudah mulai ada fitur belanjanya, jadi ada toko online-nya di sini. Nah biasanya teman-teman semua ini melakukan atau melakukan jasa gestun atau mencairkan limit itu melalui toko yang ada di sini teman-teman. Jadi cara mereka mencairkan limit akun laku itu mereka dengan mengorder barang di sini yang namanya top up saldo dana. Nah, ini banyak sekali ya, kalian bisa lihat di sini juga sebenarnya juga agak aneh juga ya top up saldo dana tapi yang muncul skok dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa lihat di sini teman-teman, ini sudah terjual 3.500 kali teman-teman. Jadi jasa top up saldo dana dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalian harus ingat ya, kalian jangan asal melakukan gestun akun laku di sini. Jangan. Kalian lihat dulu teman-teman. Memang secara rating ini 4,9 dan nilainya sangat bagus. Tapi kalian bisa lihat di sini ya. Kalian mencairkan limit akun laku 50, kalian harus bayar 120. Kalian mencairkan limit akun laku 100.000, kalian harus bayar 215.000. Kalian mencairkan 150, kalian harus bayar 325. Bayangkan duit cash yang kalian terima itu cuma 150, tapi kalian harus bayar 175. Ini kan nggak worth it banget ya, hampir 100%. Tapi, kenapa hal ini masih banyak yang beli dan sangat laku ya? Nah, karena memang kayak mencairkan limit akun laku itu nggak semudah yang dibayangkan orang, teman-teman. Kalian bisa lihat aja di sini nih. Mungkin ini menurut saya pribadi, orang yang pengen pinjam 2 juta, ya mereka harus bayar 3.690.000 dan mereka mau cicil 6 bulan, yaitu per bulan 600.000. Ini juga sangat-sangat nggak make sense dan nggak masuk akal. Kenapa? Kalian lihat aja, teman-teman. 2 juta, kalian harus bayar 3 juta, hampir 3.700.000. Lalu kalian cicil lagi. Itu di cicilan 6 bulan itu, tiap bulannya kalian juga kena bunga lagi masalahnya, teman-teman. Bukan bunga 0% ini ya. Jadi biaya kalian untuk mendapatkan uang 2 juta ini bisa hingga mencapai 4 juta sampai 5 juta sendiri. Ini nggak worth it teman-teman. Lebih baik kalian berusaha untuk menggunakan pinjaman tunai atau dana cicil ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan terus gimana bang? Solusinya biar saya bisa mencairkan limit akun laku karena ini urgent banget dan butuh duit banget. Solusi yang saya selalu sangat sarankan adalah kalian cari tahu dulu di sekitar daerah kalian atau mungkin teman dekat kalian ada nggak yang punya toko online yang di Bukalapak, JDID, Blibli teman-teman. Ada nggak dari mereka yang punya toko online di sana? Jika nggak ada, kalian mungkin pasti punya sahabat kan, punya teman dekat yang bisa kalian ajak ngobrol. Nah, mintalah mereka untuk membuat toko yang ada di akun laku atau Bukalapak atau mungkin di JDID. Mintalah mereka untuk membuat sebuah toko online di sana. Nah, saya sudah pernah membuat tutorialnya ya, cara membuat tokonya dan bagaimana cara nanti proses kalian mulai mencairkan limit akunnya itu saya sudah buat videonya tersendiri. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi secara lebih singkat dan simpel ya. Nah, teman kalian ini kalian suruh membuat sebuah toko di mana nanti itu gampangannya kalau menurut saya ya, kalian suruh aja bikin toko di Bukalapak, teman-teman. Nah, di Bukalapak itu nanti mereka suruh aja bikin toko terserah namanya ngasal nggak masalah. Nah, di situ mereka harus benar-benar isi data lengkap ya. Jangan asal aja nama toko habis itu kayak alamat semuanya dikosongin. Jangan. Mereka harus benar-benar minta tolong untuk membuat foto profile dan lain sebagainya. Ini saya akan contoh Bukalapak dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba masuk ke Bukalapak, teman-teman. Kita lihat, kalian bisa lihat di sini contoh toko-toko yang
Ya, ibarat kata udah oke lah teman-teman ya. Nah, sebenarnya sebentar. Oke, saya akan coba salah satu toko ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat toko di sini. Nah, di sini cuma ada 3 barang ya. Nah, saran saya untuk yang contoh ini ada toko nama tokonya adalah Budi. Itu kan kayak gambar box ada ininya ya, ada apa? Ada foto profilnya lah, foto profilnya. Nah, itu sebisa mungkin itu diganti toko teman kalian. Nah, makanya kalian sebagai yang butuh, kalian bikinkan aja foto profil, kalian bikin logo yang dari Google kalian ambil untuk tokonya dia. Nah, itu ya. Terus kemudian dia harus mengisi semua data-data tokonya dia, teman-teman. Nah, ini ada di halaman pelapak sini ya, teman-teman. Di sini saya belum mulai berjualan. Nah, sayangnya di sini untuk berjualan harus foto ini ya, informasi foto info KTP dan lain sebagainya. Ya, gak apa-apa, ini aman kok, Bukalapak itu sudah terpercaya dan jelas ini memang aman, teman-teman. Jadi teman kalian harus memverifikasi KTP-nya dulu sebagai penjual. Nah, cara seperti ini teman-teman, nanti setelah dia mengisinya dan membuat produk, itu produknya kalau bisa produk-produk fisik. Contoh sepatu, topi, kemudian apalah baju dan lain sebagainya ya. Jangan top up saldo dana juga, karena ini akan membuat kalian nanti terkendala jika mencairkan limit aku lakunya. Jadi sebenarnya di aku laku ini untuk pembelian barang-barang yang sifatnya digital itu sangat susah ya teman-teman, sangat harus melalui review dulu dan ada kemungkinan gagal. Jadi kalau kalian beli sepatu, kemudian kalian beli baju, itu kemungkinan berhasilnya sangat tinggi teman-teman. Dan kenapa saya menyarankan cara seperti ini? Otomatis sudah sangat aman. Pertama, kalian sudah mengenal teman kalian ini sebagai penjual. Yang kedua, kalian nggak kena biaya apapun ya. Jadi kalian paling kena biaya ongkir aja. Nah, teman kalian nanti ketika kalian order di tokonya, teman kalian harus benar-benar mengirim juga. Mengirimnya itu bebas berupa apa barangnya. Contoh mungkin gambar sepatunya aja lah, atau invoice-nya lah. Itu tetap ke alamat rumah kalian. Nah, setelah barangnya itu nyampe ke kalian, kalian tinggal ngomong ke teman kalian, kalian konfirmasi pesanan kalian selesai dan teman kalian suruh mencairkan dananya. Nah, setelah itu teman kalian suruh transfer ke kalian. Ya mungkin buat jasanya dia, kalian bisa lah traktir dia makan bakso atau apa gitu ya. Nah, secara sebenarnya ini adalah konsepnya adalah kita membeli sebuah barang dari toko orang, lalu kita langsung menjual barang itu ke orang yang bersangkutan atau ke pedagangnya tadi dengan harga yang lebih murah. Jadi otomatis pedagang juga tentunya akan untung kan, karena barang yang dia beli itu langsung mendapatkan keuntungan tanpa dia kehilangan stoknya teman-teman. Nah, jadi ini sama-sama diuntungkan ya antara pembeli dan penjual. Yang penjual juga mendapatkan reputasi yang baik di tokonya karena laku, dan pembeli, kalian sebagai selaku orang yang ingin mencairkan limit aku laku ini juga mendapatkan uang tunai untuk pencairan limit. Dan tentunya ini tetap ada tagihan yang harus kalian bayar, dan ini harus kalian pertimbangkan ya. Jangan mentang-mentang caranya ini mudah dan kalian gampang melakukan pencairan limit aku laku, lalu kalian menarik nilai yang sangat besar. Lalu ketika kalian bayar, kalian kebingungan. Jangan ya teman-teman ya. Kalian tetap perhatikan bahwa kalian sanggup nggak membayar cicilan ini setiap bulannya jika kalian memang mengajukan cicilan. Karena apa? Karena ya resiko untuk telat bayar aku laku atau gagal bayar aku laku itu sangat ribet ya, sangat besar, karena aku laku ini sudah merupakan perusahaan paylater yang sangat besar di Indonesia ini. Mungkin paling besar kalau menurut saya sekarang. Nah, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat kalian yang ada pertanyaan seputar aku laku, Bukalapak, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.